Pernah nggak sih Anda lagi diskusi panas, terus tiba-tiba jantung kayak mau copot, kepala rasanya ngebul, pengen marah gitu? Wah, itu kayaknya pengalaman umum ya. Sering banget kejadian. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, gimana caranya ngendaliin emosi pas lagi gitu. Kita ambil inspirasi dari bab 13 buku Win Every Argument. Judulnya aja udah kena banget, tetap tenang dan lanjutkan. Betul. Ketenangan itu eh kunci banget memang. Tapi gimana caranya biar bisa tetap tenang pas situasi lagi, wah, memanas gitu? Intinya bukan berarti kita jadi nggak punya emosi sama sekali ya. Tapi lebih ke gimana kita ngelolanya. Karena gini, cara Anda merespons tekanan itu kadang-kadang sama pentingnya loh sama argumen Anda sendiri. Oh, jadi reaksi kita itu bisa ngaruh ke penerimaan argumen kita juga ya? Justru itu bisa sangat berpengaruh. Nah, di bab ini ada beberapa teknik praktis yang bisa kita coba. Oke, oke. Di sumber ini kan ada cerita menarik ya, pengalaman penulisnya sendiri waktu diskusi panel. Iya, itu contoh bagus banget. Dia kan diprovokasi lumayan sengit tuh soal keyakinan pribadinya. Tapi bukannya marah, dia malah, senyum. Nah, itu dia. Senyumnya itu bukan berarti setuju atau gimana ya, Bukan ya? tapi lebih ke, Itu tindakan sadar. Buat ngontrol diri, biar nggak kepancing sama permainan lawan. Ini nunjukin poin pertama yang penting banget. Kita tuh punya pilihan soal gimana kita mau merespons. pilihan, iya. Oke, nah pilihan ini didukung teknik nggak? Ada dong. Teknik pertama, ini mungkin Anda sering dengar. Tapi, beneran ampuh secara ilmiah. Bernapas dalam-dalam. Ah iya, Tarik napas dalam-dalam itu ya. betul. Kedengarannya klise, tapi pas Anda tarik nafas panjang, pelan-pelan, itu kayak ngirim sinyal ke otak buat, oke, tenang dulu. Detak jantung melambat, tekanan darah turun dikit, otak dapat oksigen lebih. Jadi secara fisik langsung ada efeknya ya. Iya, itu bantu banget buat meredakan api di dalam, baik fisik maupun mental. Pas situasi lagi tegang. Cara cepet lah istilahnya. Masuk akal sih secara fisik. Tapi, gimana ya caranya kita ingat buat napas dalam pas udah keburu kesel atau panik? Kadang kan udah keburu reaktif duluan gitu. Pertanyaan bagus itu. Ya, emang nggak gampang pas lagi di tengah badai. Kuncinya itu latihan sama kesadaran sih. Latihan pas lagi tenang gitu maksudnya. Iya. Jadi, jangan nunggu pas udah tegang baru mau coba. Latih pas lagi santai. Biar jadi semacam refleks. Nanti pas tegang, sadar aja, butuh jeda sebentar. Ambil satu tarikan napas dalam aja, itu udah bisa bantu banget motong spiral emosi negatif. Oh, jadi nggak harus langsung zen gitu ya? Cukup satu napas buat jeda. Betul. Ciptain sedikit ruang di kepala buat mikir respon yang lebih pas. Oke, oke, paham. Nah, dari pernapasan yang sifatnya internal banget, teknik berikutnya ini agak beda nih. Humor dan tawa. Ah, iya. Humor. Contohnya kan Abraham Lincoln itu ya, yang katanya suka cerita lucu sebelum rapat penting soal perang sipil. Bahkan sebelum pengumuman proklamasi emansipasi. Itu gimana logikanya? Kok bisa? Logikanya itu, semacam reframing kognitif. Jadi, humor itu bisa mengubah cara otak kita melihat stres. Mengubah cara melihat. Iya. Sesuatu yang tadinya terasa berat, mengancam, tiba-tiba bisa kelihatan agak konyol atau jadi lebih bisa diatasi gitu. Kayak kita ganti kacamata lah. Ini bantu lepasin ketegangan, bikin kita lebih rileks. Tapi, apa ini berarti kita disaranin buat ngelawak pas lagi debat panas gitu? Apa nggak malah dianggap ngeremehin atau mancing masalah baru? Nah, itu dia. Konteksnya penting banget. Sumber ini nggak nyaranin humor yang sarkastik atau nyerang. Ya jelas, bukan itu. Terus humor yang gimana dong? Seringkali, humor yang paling efektif itu humor internal. Kemampuan buat ngetawain diri sendiri dikit, atau lihat sisi absurd dari situasinya di kepala kita aja. Kayak senyum si penulis tadi. Itu kan strategi internal buat jaga perspektif. Oh, jadi nggak harus bikin orang lain ketawa ya? Nggak harus. Kalau Lincoln, dia pakai cerita lucu buat mencairkan suasana dulu sebelum masuk ke topik serius, bukan buat ngetawain masalah perangnya kan? Oke, oke. Jadi napas buat nenangin fisik, humor buat ubah perspektif mental. Terus ada lagi nih, teknik ketiga. Bicara pada diri sendiri atau self-talk. Ini gimana cara kerjanya? Self-talk itu kan dialog di dalam kepala kita yang jalan terus ya kan? Nah,
Ternyata kita bisa loh secara sadar ngarahin obrolan internal ini buat ngatur emosi. Maksudnya gimana tuh ngarahinnya? Ya, daripada biarin pikiran panik kayak, aduh gagal nih, atau wah dia nyerang banget. Kita ganti jadi instruksi yang lebih tenang atau nguatin. Misalnya, oke tenang, fokus ke fakta aja. Atau, saya bisa kok hadapi ini. Atau bahkan simple, bernapas. Jadi kayak kita jadi pelatih buat diri sendiri gitu. Menarik. Kalau dipikir-pikir, pas penulis tadi senyum itu kayaknya nggak cuma satu teknik ya yang dipakai. Betul sekali. Feeling Anda tepat. Sumber ini juga nunjukin kalau teknik-teknik ini seringkali paling efektif kalau digabungin. Jadi senyum itu bisa jadi gabungan apa aja. Ya, senyumnya itu bisa jadi kontrol fisik, mungkin dibarengi humor internal dikit, terus dia juga atur napasnya jadi lebih terkontrol, sambil kasih self-talk yang nguatin, tetap tenang, jangan kepancing. Gitu. Jadi kayak pakai banyak alat sekaligus. Multi alat ya. Dan ini semua nyambung lagi ke judul babnya. Tetap tenang dan lanjutkan. Bagian lanjutkannya ini penting juga ya berarti. Penting banget. Teknik-teknik ini bukan cuma biar kita merasa lebih baik sesaat, tapi tujuannya supaya kita tetap bisa berfungsi. Tetap bisa lanjut ngomong, lanjut sampaikan argumen kita. Kayak pesan poster Perang Dunia II itu ke warga Inggris kan, harus tetap jalan terus walau situasi sulit. Supaya nggak lumpuh karena emosi gitu ya. Tujuannya bukan buat ngilangin emosi, itu nggak mungkin dan nggak sehat juga. Tapi biar emosi itu nggak ngendaliin kita sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dengan napas, cari perspektif lain lewat humor, arahin pikiran pakai self-talk, kita jadi lebih tahan banting buat melanjutkan tugas kita walau lagi di bawah tekanan. Ini soal ngelola energi emosi lah. Oke, jadi intinya nih ya, ngelola emosi pas debat atau situasi tertekan itu bukan soal bakat alami, tapi lebih ke keterampilan, sesuatu yang bisa dilatih. Betul sekali. Bisa banget biasa. Alatnya juga praktis kok. Napas yang disadari, cari sudut pandang yang lebih ringan, sama latih pelatih internal kita lewat self-talk. Menguasai ini berarti kita punya kendali lebih ya. Nggak cuma atas argumen, tapi juga diri kita sendiri. Tepat. Dan itu fondasi penting buat komunikasi yang efektif dan ya interaksi yang lebih sehat juga. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungin sebentar. Kapan terakhir kali Anda ngerasa panas pas lagi diskusi? Coba ingat-ingat ya. Terus bayangin kalau pas saat itu Anda ambil jeda dikit aja buat satu tarikan napas dalam. Atau coba cari sisi lucu dikit dari ketegangan itu. Atau mungkin bisikin ke diri sendiri, oke tenang dulu, fokus. Menurut Anda itu bakal bikin perbedaan nggak? Kemungkinan besar iya ya. Sedikit jeda atau perubahan fokus itu bisa ngaruh banyak. Nah, mungkin itu bisa jadi semacam eksperimen kecil buat Anda coba di kesempatan berikutnya. Latihan kecil-kecilan gitu.